YouTube Kids app. It's supposed to help parents have some peace of mind when they let their children online to watch videos. But it seems that some of the filters aren't really working as they're supposed to. It's kind of scary, I mean, for the older people, because we're not used to this kind of stuff. YouTube has been an incredibly successful platform for Google, and they have simply not paid enough attention to some of the bad stuff that happens on that platform. Perubahan zaman telah membawa dampak besar bagi cara anak-anak menghabiskan waktu. Alih-alih bermain di luar rumah bersama teman-teman, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan TV atau smartphone. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ini lebih baik karena alasan praktis. Tetapi jika berbicara soal isi konten anak-anak, justru ini sangat mengkhawatirkan. Era YouTube Kids. YouTube Kids merupakan versi alternatif dari YouTube yang dirancang untuk anak-anak. Seperti platform YouTube biasa, YouTube Kids memiliki semua fitur standar seperti subscribe, halaman explore, dan halaman pencarian dapat diaktifkan secara manual oleh orang tua. Sekilas, semuanya terlihat aman. Secara semua video di platform YouTube Kids harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa kontennya sesuai untuk penonton di bawah umur. Namun ini bukan sistem yang sempurna, dan seringkali konten yang tidak sesuai kriteria berhasil menyelinap masuk. Masalah serius dengan sistem penyaringan YouTube telah lama menjadi sorotan publik. Berbagai peringatan mengenai kelemahan filter di platform ini telah berulang kali disuarakan, namun hingga kini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. Real issue of monitoring what children are seeing online. Other controversial videos have popped up, catching parents completely off guard. Inappropriate videos have infiltrated YouTube Kids, often showing popular children's characters in violent and even scenarios. Pada tahun 2017, media sempat ramai menyoroti fenomena konten disturbing yang tersembunyi di dalam video anak-anak. Video-video ini kerap memiliki thumbnail cerah dan berwarna-warni, memperlihatkan karakter mirip tokoh dari Disney atau Marvel, dan beberapa kadang menampilkan karakter sungguhan. Sekilas tampak seperti konten biasa, namun semakin lama ditonton, semakin aneh dan semakin mengganggu isinya. Kreator di balik video ini sangat pintar dalam menyamarkan motif buruk mereka. Mereka merancang setiap elemen video dengan cermat, mulai dari thumbnail, judul, hingga tag agar semua tampak normal dan tidak mencurigakan. Judulnya seringkali dibuat dengan kata-kata seperti edukasi atau lagu anak-anak yang bertujuan untuk menipu para orang tua agar mengira bahwa video tersebut aman dan sesuai untuk anak-anak mereka. Beberapa menit pertama dari video-video ini seringkali tampak sepenuhnya aman dan sesuai dengan apa yang dijanjikan dari thumbnail. Namun sering berjalan waktu, visual berubah drastis dari tayangan ramah anak menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. They may just be a video that looks like it's intended for kids, and then it goes horrible at about the 3-minute mark, and kids are like crying and super disturbed. Dengan banyak konten semacam ini yang bermunculan, jelas bahwa ini bukanlah insiden yang terjadi satu kali di YouTube Kids. Fenomena ini pun mulai dikenal luas dengan sebutan Elsagate. Elsagate telah menjadi salah satu fenomena paling mengkhawatirkan di era internet dari tahun 2016 hingga saat ini. Ini merupakan masa di mana para orang tua merasa takut membiarkan anak-anak mereka mengakses internet. Elsagate adalah jenis video yang berisi konten dengan unsur tidak pantas, namun dikategorikan sebagai konten ramah anak. Berasal dari kata awalan Elsa yang merupakan nama karakter ikonik dari Disney dan akhiran Gate yaitu skandal. Video-video ini seringkali menampilkan karakter fiksi dari media berorientasikan pada keluarga, terkadang melalui crossover yang digunakan tanpa izin. Dan bagi orang tua, melihat karakter familiar ini memberikan rasa aman bagi mereka. Tetapi itulah yang diinginkan oleh para konten kreator ini, untuk menipu dan membutakan anak-anak. Creators using sneaky methods to get clicks. They used iconic kid-safe characters like Spider-Man, Dora the Explorer, and of course, Elsa to bait in young viewers. Pada 4 November 2017, New York Times menerbitkan artikel tentang keberadaan konten mengganggu ini, yang sebelumnya tidak banyak diketahui publik. Mereka mewawancari orang tua yang anak balitanya menemukan video-video ini di YouTube Kids, dan tentu saja ini sangat menyeramkan. Itu adalah malam biasa di rumah Stacy Burns di pinggiran Fort Wayne, Indiana. Ia sedang memasak makan malam sementara putranya yang berusia 3 tahun, Isaac, menonton video di aplikasi YouTube Kids melalui iPad. Tiba-tiba Isaac berteriak, "Ibu, monster itu menakutiku." Pada saat Burns menghampirinya, Isaac sedang menonton video yang menampilkan gambar kasar karakter-karakter dari Paw Paw Trolls, acara Nickelodeon yang populer di kalangan anak-anak prasekolah, yang sedang berteriak di dalam mobil sementara kendaraannya meluncur ke tiang lampu jalan dan meledak. Dalam video yang ditonton Isaac, beberapa karakter mati dan satu diantaranya berjalan melompat dari atap setelah dihipnotis oleh boneka yang menyerupai sosok Annabelle. Para orang tua pun berusaha melindungi anak-anak mereka dari video-video tersebut, namun jelas tidak mungkin untuk selalu mendampingi mereka setiap saat ketika mereka menonton. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya orang-orang di balik video-video ini? Enforcement agency is investigating who's behind these videos or why they're being uploaded by the hundreds every day. It's disturbing to say the least, and the experts say that the people who are behind those videos have at least one clear intention, and it's to deceive kids and their parents. Ada begitu banyak channel di aplikasi YouTube Kids yang terus-menerus lahir setiap harinya untuk menyebarkan video berbahaya ini. Dan ketika orang tua melaporkan video-video ini, YouTube memang menghapus sebagian di antaranya. Namun para pembuatnya kerap kali mengunggah ulang video yang sama hanya dalam beberapa menit kemudian, menciptakan siklus yang sulit dihentikan. Parents report these videos, YouTube does take some of them down, but then the creators just re-upload them like minutes later. Konten tidak pantas dalam video-video ini sangat beragam, mulai dari animasi kekerasan,
visual absurd hingga yang memiliki unsur horor. Namun mereka semua memiliki satu tujuan utama, mengumpulkan views sebanyak-banyaknya dan uang. Salah satu channel bernama Super Zeus TV, secara khusus menayangkan kartun yang menampilkan dua karakter perempuan, satu berambut biru dan satu lagi berambut merah muda. Video-video mereka seringkali memperlihatkan dua karakter tersebut dalam situasi yang menyedihkan, menggambarkan mereka sebagai sosok yang tidak bahagia, bahkan ketakutan dalam berbagai skenario yang aneh. Meskipun merupakan channel yang terbilang baru dan terlambat bergabung dalam gelombang konten Elsa Gate, mereka berhasil dengan cepat naik peringkat di YouTube Kids. Namun diketahui pertumbuhan besar ini bukanlah hasil dari kerja satu orang. Investigasi yang dilakukan oleh New York Times mengungkapkan bahwa channel ini terkait dengan toko bernama superkidshop.com, sebuah toko mainan yang berlokasi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Laporan mengungkapkan bahwa terdapat tim beranggotakan lebih dari 100 karyawan yang terlibat dalam produksi animasi channel tersebut. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa Super Zeus TV bukanlah sekedar proyek kecil, melainkan bagian dari operasi bisnis berskala besar. Pada tahap ini, fenomena Elsa Gate terus berkembang dengan pesat, seiring dengan semakin rusaknya kualitas animasi yang beredar. Animasi merupakan salah satu kategori penting dalam fenomena Elsa Gate. Hal ini disebabkan oleh kemampuan channel-channel tersebut untuk menjamin tingginya jumlah views dengan membuat versi tiruan dari karakter anak-anak yang populer. Mereka menyadari bahwa tokoh-tokoh terkenal seperti Elsa, Spider-Man, atau Mickey Mouse dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis konten demi menarik perhatian anak-anak. Salah satu channel paling populer di kala itu adalah Kids Toon TV. Jika kamu mengikuti berita Elsa Gate pada waktu itu, kemungkinan besar kamu pernah melihat salah satu video mereka digunakan sebagai referensi, atau setidaknya salah satu dari banyaknya channel seperti mereka. Bip Bip TV, Mickey TV, Funky Toon, semua memiliki nama berbeda, akan tetapi isi kontennya sama. Video-video ini biasanya menampilkan karakter yang mirip Mickey Mouse dan Minnie Mouse yang terlibat dalam drama mengganggu. Banyak diantaranya menampilkan adegan kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Seorang redditor di subreddit Elsa Gate membagikan sebuah screenshot yang diambil dari salah satu video Funky Toon sebagai bentuk kecaman. Dalam gambar tersebut memperlihatkan adegan tidak pantas di mana Mickey Mouse terlihat melakukan tindakan pelecehan terhadap Minnie Mouse di dalam sebuah bus. 2 tahun kemudian, seorang redditor lain mengunggah video klip berdurasi kurang dari 2 menit. Dalam cuplikan tersebut, Mickey Mouse terlihat melecehkan Minnie Mouse dengan cara memandangi tubuhnya secara tidak senonoh setelah pakaiannya robek. Konten semacam ini menunjukkan betapa menyimpangnya norma yang seharusnya berlaku dalam tayangan anak-anak. Namun dua tikus terkenal tersebut bukanlah satu-satunya karakter yang secara ilegal ditiru dalam video-video semacam ini. Karakter lain seperti Peppa Pig, Sonic, bahkan SpongeBob juga sering dijadikan sebagai tokoh utama dalam video mereka. Di aplikasi YouTube Kids, pengguna dapat menemukan video gameplay masih tergolong ramah untuk semua usia dari video game seperti Roblox dan Minecraft. Namun banyak juga channel yang telah melangkah lebih jauh dengan memanfaatkan model karakter dari video game tersebut untuk menciptakan animasi original mereka sendiri, yang seringkali tanpa izin resmi dan tidak selalu dalam konteks yang sesuai untuk anak-anak. Tapi jika berbicara tentang popularitas, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kepopuleran Skibidi Toilet. Tidak diragukan lagi, serial ini merupakan salah satu serial paling viral di internet saat ini. Kepopulerannya bahkan menciptakan efek snowball yang membuat banyak kreator-kreator baru menirukan gaya animasi yang telah terbukti ampuh memikat anak-anak. Sang kreator kini memiliki lebih dari 45 juta subscriber di YouTube dengan total jumlah tayangan mencapai lebih dari 18 miliar. Setiap episodenya menampilkan model karakter yang terinspirasi dari game seperti Garry's Mod, Half-Life 2, dan Counter-Strike. Serial ini menggambarkan konflik antara toilet berkepala manusia dan sosok humanoid dengan kepala CCTV, speaker, dan televisi. Video-video dalam serial ini seringkali menampilkan pertarungan non-stop, ledakan di mana-mana, dan skenario absurd lainnya. Video ini memang tampak seperti parodi biasa yang lahir dari budaya meme pecinta video game. Namun, konten ini telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan orang tua. Pada 2023, viral di internet akibat muncul sebuah istilah Skibidi Toilet Syndrome, yang pada dasarnya adalah sebuah istilah sindiran yang mengacu pada anak-anak yang terlalu sering menonton Skibidi Toilet. Sebagai hasilnya, banyak anak-anak yang mencoba menirukan adegan dari Skibidi Toilet viral ini, yang berujung pada anak-anak berada dalam situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Meskipun sebagian besar orang menyebut Skibidi Syndrome sebagai hoax, beberapa orang tua benar-benar khawatir karena anak-anak bisa benar-benar dalam risiko jika mereka mencoba menirukan apa yang mereka lihat dalam serial tersebut. Namun jika kamu mengira kartun adalah akhir dari pemasaran YouTube Kids, kamu mungkin perlu berpikir ulang. Video-video viral ini tidak hanya menarik perhatian karena menampilkan karakter dari kartun populer, tetapi juga karena memasukkan elemen drama absurd dan sensasional. Dan anehnya, semakin absurd videonya, semakin berpotensi video itu untuk viral. Fenomena ini mendorong para kreator untuk berevolusi dari sekedar menyajikan kartun animasi menjadi karakter pemeran konten Elsa Gate yang tidak kalah bermasalah. And there was a YouTube channel, or several YouTube channels, that would take real people and they would dress in cartoon characters. And they would do these really bizarre things without any voices. All types. Or just like going to a grocery, like just really random, weird, bizarre things. Banyak konten kreator dewasa telah menyesuaikan konten mereka untuk anak-anak karena ini merupakan niche yang sangat menguntungkan di YouTube. Alih-alih membuat konten yang lebih ramah keluarga, video-video mereka seringkali tampak berada di garis batas antara pantas dan tidak pantas. Video-video ini menampilkan pembuat konten dewasa yang berdandan menyerupai karakter terkenal seperti Elsa, Spider-Man, atau Joker, dan memerankan adegan-adegan yang telah disusun secara sengaja. Namun alih-alih menyajikan hiburan yang sesuai untuk anak-anak,
anak, banyak dari skenario tersebut mengandung tema-tema yang jelas tidak pantas. Thumbnail dalam video mereka seringkali memperlihatkan visual yang menjijikan, yang sama sekali tidak pantas ditonton anak-anak. Dalam satu video, karakter Joker terlihat sedang berinteraksi dengan Elsa. Namun situasinya berubah ketika Joker pada dasarnya ingin menculik Elsa menggunakan lompat tali, lalu menyemprotnya dengan ramuan cinta agar ia jatuh cinta padanya. Di YouTube Kids, banyak konten yang menampilkan anak-anak sebagai pembuat konten. Namun karena usia mereka yang masih di bawah umur, orang tuanya sebenarnya mengendalikan seluruh proses produksi di balik layar. Sayangnya, anak-anak tersebut seringkali hampir tidak memiliki suara atas konten apa yang ingin ditayangkan. Toy Freak adalah salah satu channel anak-anak yang sangat populer, dengan total subscriber mencapai 8,5 juta dan termasuk dalam 100 channel paling banyak ditonton di YouTube kala itu. Channel ini menampilkan seorang ayah dan dua putrinya sebagai karakter utama dalam acara ini. Tetapi alih-alih menunjukkan bagaimana sebuah keluarga dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama, sebaliknya kontennya dibuat dengan mengorbankan kebahagiaan kedua putrinya. Kedua anak perempuan itu diminta berpakaian jauh lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Dalam beberapa adegan, sang ayah turut tampil dalam video tersebut melakukan hal-hal yang tidak pantas ditonton untuk publik, seperti memaksa salah satu putrinya makan bubur kacang dari kaleng dengan cara yang terasa seperti sebuah paksaan. Karena sang ayah terus saja mengeksploitasi putrinya, channel tersebut diblokir pada tahun 2017. Sayangnya konten bertemakan keluarga seperti ini justru menjadi hal normal selama era Elsa Gate. Banyak orang tua memanfaatkan anak-anak mereka demi konten hanya untuk mendapatkan uang dari iklan, tanpa mempertimbangkan perasaan dari sang anak. Antara tahun 2015 hingga 2019, Elsa Gate berkembang menjadi masalah serius yang tak kunjung mendapatkan solusi. Namun akhirnya setelah YouTube dibanjiri kekhawatiran dan keluhan dari publik, platform tersebut mulai mengambil langkah nyata untuk memerangi fenomena ini. Well, YouTube of course has been under fire for allowing unsafe content to slip past its filters. And so now, of course, the company owned by Google announced that it was going to be revamping its policies when it comes to enforcement around videos that feature minors or family-friendly content that actually shows disturbing situations instead. Pada tahun 2019, YouTube mengejutkan banyak kreator dengan mengumumkan penerapan kebijakan COPPA di platform mereka. COPPA atau Children Online Privacy Protection Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dirancang untuk melindungi privasi anak-anak di internet. Pengumuman ini muncul di tengah upaya YouTube mengatasi krisis Elsa Gate dengan menghapus lebih banyak video mencurigakan. FTC atau Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat juga menjatuhkan denda sebesar 170 juta US dollar kepada Google. Denda ini dijatuhkan karena Google terbukti mengumpulkan data anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa mendapatkan izin dari orang tua mereka. Jadi apa sebenarnya arti COPPA bagi YouTuber sekarang? Sekarang semua konten yang diunggah harus ditandai secara manual oleh si kreator sebagai made for kid atau not made for kid. Selain itu, YouTube juga menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan keselamatan anak di platformnya, dengan mengurangi atau bahkan tidak memberikan iklan untuk masuk ke dalam video berkategorikan anak-anak, dan juga mengeluarkan peringatan untuk video yang mengandung konten vulgar akan langsung dinonaktifkan. If you don't set your content appropriately, this may result in compliance issues for you under COPPA and other laws. And if we find that you're abusing our systems and intentionally marking your videos incorrectly, this may result in consequences for your channel or videos. FTC bahkan menyebutkan, kami tidak hanya dapat menuntut Google dan YouTube, tetapi juga pemilik channel jika melanggar aturan COPPA. Denda dapat dikenakan hingga lebih dari $42.000. Dengan catatan mereka juga akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan jumlah denda. Tetapi apakah semua perubahan baru yang dilakukan YouTube dan COPPA pada platform YouTube benar-benar bekerja seperti apa yang mereka inginkan? Bangkitnya Elsa Gate versi baru. Meskipun YouTube telah mengambil langkah tepat dengan membersihkan aplikasi YouTube Kids, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Kini memang jauh lebih sulit menemukan konten aneh di YouTube Kids dibandingkan sebelumnya. Namun satu fakta penting yang tak bisa diabaikan, YouTube Kids bukanlah satu-satunya platform yang digunakan anak-anak untuk menonton video. Faktanya sebagian besar dari mereka masih mengakses platform utama YouTube, dan tentu hal ini menjadi kekhawatiran serius. Sebab fenomena Elsa Gate sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang dari YouTube. Pergerakannya hanya dibatasi di YouTube Kids. Di platform utama, para pelaku konten bermasalah ini tetap aktif, terus beradaptasi dan menemukan celah baru meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan untuk menghentikan mereka. Fenomena ini terus berevolusi, terlebih dengan kemajuan teknologi AI. Dengan kemajuan teknologi AI yang kini berkembang sangat pesat, para konten kreator dapat dengan mudah memproduksi animasi dalam berbagai bentuk, hanya dengan memberikan perintah teks atau prompt yang tepat. Bukan hanya bagi kreator kreatif yang berniat positif, tetapi juga bagi para pelaku di balik fenomena Elsa Gate. Dalam beberapa bulan terakhir, YouTube dibanjiri oleh banyak video animasi berbasis AI yang menampilkan visual yang sangat mengganggu. Karakter-karakter dalam video ini seringkali terlihat menangis, ketakutan tanpa alasan, atau terlibat dalam situasi absurd. Bagi sebagian orang, video ini mungkin tampak sepele atau bahkan dianggap lucu. Namun, keberadaan channel seperti Kitiko seharusnya membuat kita semua berpikir dua kali. Semua video dari channel ini menampilkan visual yang sangat mengganggu, bahkan bagi sebagian penonton dewasa sekalipun. Namun jelas bahwa Kitikos bukanlah satu-satunya pelaku dari video semacam ini. Terdapat banyak channel lain yang membuat konten serupa, hanya saja dengan nama yang berbeda-beda. Jujur, saya tidak dapat menjelaskan secara detail isi dari video-video tersebut, karena tingkat kekerasan visualnya yang ekstrim dan berpotensi membahayakan channel ini. Namun dengan konten Elsa Gate yang kini menyebar kembali di platform YouTube, para pembuat konten menjadi sangat pintar dalam menghindari kebijakan dari YouTube. Banyak dari channel ini menyertakan disclaimer dalam video atau di bagian deskripsi yang menyatakan bahwa konten mereka tidak ditujukan untuk penonton muda.
Namun ironisnya, judul video, thumbnail, dan strategi pemasaran mereka justru secara jelas dirancang untuk menarik perhatian anak-anak. Pada akhirnya saya dapat sedikit memahami mengapa YouTube menghadapi kesulitan besar dalam memfilter atau menghapus setiap video yang melanggar kebijakan di platform mereka. Namun sebagai pengguna yang lebih dewasa dan sadar akan resiko ini, kita tetap memiliki peran penting. Salah satu hal kecil yang dapat kita lakukan adalah melaporkan akun-akun atau video yang dinilai telah melampaui batas. Tindakan sederhana ini dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi penonton usia muda.